Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah rasa ketakutan kamu yang dimana ketakutan tersebut dari bentuk leluhur kamu itu akan diperlihatkan dalam waktu dekat ini atau memang tidak diperlihatkan? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi pemikiran kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi perasaan kamu? Kartu yang saya pegang ini berbicara secara the lovers. Yang dimana arti dari the lovers ini adalah arti yang mengarah terhadap situasi perselingkuhan yang dia lakukan, di mana perselingkuhan itu secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara kemanipulatifan, secara toksik dia lakukan di belakang kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, sulit untuk saya katakan dari posisi pemikiran kamu untuk melupakan bagaimana ketika manusia itu menyelingkuhin diri kamu atas dasar kondisi komitmen kamu secara ketulusan kamu. Bisa saja ini masih menempel di dalam pemikiran kamu, di mana ketika hal yang saya katakan tadi menempel di dalam kondisi pemikiran kamu, membuat diri kamu ini benar-benar merasa sangat kecewa, benar-benar merasa sakit hati, dan benar-benar merasa sangat menyesal.
Penyesalan yang saya katakan mungkin membuat diri kamu selalu bertanya-tanya, kenapa saya dipertemukan dengan seseorang yang sama sekali tidak mengerti dan memahami arti dari kondisi komitmen yang bersifat sakral. Bukan hanya itu saja, kemungkinan besar penyesalan kamu ini pun selalu bertanya-tanya terhadap diri sendiri, saya yang bodoh, saya yang ceroboh, atau mungkin komitmen yang saya lakukan ini adalah komitmen yang menyiksa diri saya. Itu yang saya lihat, Wak Geng, benar atau tidak dari apa yang saya katakan tadi. Yang bisa membenarkan perkataan saya tadi adalah diri kamu, dan yang tidak bisa membenarkan apa yang saya katakan tadi itu adalah posisi diri kamu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk mengatakan posisi kepala dan posisi kaki itu tidak bisa kamu bedakan ketika kamu bersama dengan manusia tersebut. Tetapi manusia itu bisa membedakan, yang dimana ketika dia bisa membedakan, dia memakai logika terhadap diri kamu, bukan secara perasaan. Kamu memberikan keharmonisan, kamu memberikan keromantisan, tetapi apa yang dia berikan terhadap diri kamu? Pengkhianatan, perselingkuhan, kecurangan. Ini kan yang dia berikan, itu dia, Wak Geng. Jadi untuk saat ini kamu masih memikirkan manusia itu. Kamu capek memikirkan dia, belum tentu dia memikirkan kamu. Kamu capek menunggu dia, belum tentu dia menunggu kamu. Kamu capek kepo dengan kehidupan dia, belum tentu dia kepo dengan kehidupan kamu. Saya berbicara seperti itu bukan berarti saya ingin mensugesti pemikiran kamu atau menyinggung perasaan kamu, tetapi mau tidak mau, secara kasar saya harus membawa pemikiran kamu untuk tidak lagi memikirkan apa yang sudah terjadi, tetapi memikirkan bagaimana kehidupan kamu untuk ke depannya. Kalau kartu The Lovers ini saya kaitkan dengan judul yang saya katakan tadi, apakah rasa ketakutan kamu secara leluhur itu akan diperlihatkan atau dibuktikan terhadap diri kamu dalam waktu dekat? Saya mengatakan iya. Saya akan mengatakan iya. Iya dalam arti apa? Dari hubungan perselingkuhan dia. Yang dimana hubungan perselingkuhan dia itu hanya bersifat sementara waktu, dimana ketika saya mengatakan hanya bersifat sementara waktu, dia pun akan merasakan apa yang kamu rasakan, tetapi ketika dia merasakan apa yang akan dia rasakan dari perselingkuhan dia, itu akan membuat posisi energi dia memiliki posisi yang terjebak antara diri kamu yang dimana terjebak penuh penyesalan dengan kondisi perselingkuhan yang membuat kehidupan dia menerima resiko. Jadi biarkan saja manusia itu menikmati pengkhianatan dia, biarkan saja dia menikmati kecurangan dia. Belum tentu apa yang dia nikmati dari perselingkuhan dia itu sama hal ketika dia menikmati dari diri kamu. Biarkan saja, itu hanya bersifat sementara waktu. Ini pergerakan dari leluhur kamu akan membuktikan bahwasannya manusia itu akan menerima resikonya sendiri. Muncul kartu The Emperor. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Emperor ini seakan-akan membuktikan judul yang saya katakan tadi itu saya benarkan. Kenapa? Karena bisa saja perselingkuhan yang dia lakukan
itu secara tidak langsung dipertemukan dengan karakter yang sesuai dengan karakter yang dia miliki. Kamu saja bisa diselingkuhin. Kemungkinan besar dia pun bisa menyelingkuhin dari pasangan perselingkuhan dia, atau pasangan perselingkuhan dia bisa menyelingkuhin diri dia. Ini The Emperor, akan ada situasi yang dimana kondisi pemikiran dia ini tidak bersifat stabil, dan akan ada kondisi yang dimana ini orang akan mencari diri kamu, di mana ketika mencari diri kamu, dia akan memahami bahwasannya diri dia masih ketergantungan terhadap diri kamu, masih terobsesi terhadap diri kamu. The Emperor dengan kartu The Lovers, unsur udara dengan unsur api. Muncul kartu Justice, unsur udara kembali yang keluar, dan masih berlambangkan 3 zodiak kembali yang keluar: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ini berbicara mengenai kondisi ketidakseimbangan. Ini berbicara mengenai kondisi karma. Ini berbicara mengenai kondisi keadilan. Jadi apa yang saya ucapkan barusan itu seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Rasa ketakutan kamu yang dimana kamu memberikan sumpah terhadap manusia itu dari hubungan perselingkuhan itu tinggal menunggu waktunya saja. Dia akan mendapatkan suatu keadaan yang sesuai dengan giliran dia sendiri. Karena bisa saja untuk saat ini memang keadaan perselingkuhan itu masih adem ayem, masih bersifat nyaman, masih bersifat tenang. Tetapi kalau kartu Justice ini sudah berbicara, akan ada keadaan yang dimana kedua belah pihak ini saling menyalahkan, saling menyudutkan, saling mengintimidasi, dan secepatnya manusia itu akan mendapatkan resiko, dan pihak ketiganya dari hubungan perselingkuhan itu pun akan menerima suatu bentuk karma. Muncul kartu Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini pun seperti membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Rasa ketakutan kamu secara leluhur, di mana leluhur kamu akan bergerak untuk membuat manusia itu menikmati perselingkuhan yang penuh dengan keadaan yang membuat diri dia merasa tercekik, terpenjara, terintimidasi, dan seperti orang yang merasa kehidupan dari perselingkuhan dia memberikan keadaan seperti orang yang meminum racun. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini diikat dengan keadaan mata yang tertutup. Mata yang tertutup ini akan membuat diri dia berbicara secara intuisi, di mana intuisi dia akan mencoba untuk meminta ampun terhadap leluhur kamu dari kesalahan yang dia lakukan terhadap diri kamu. Muncul kartu Four of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-4 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini pun membenarkan apa yang menjadi judul yang saya katakan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Akan ada keadaan yang dimana diri dia akan menerima suatu bentuk pertengkaran, tetapi pertengkaran ini dari orang yang ada di sekitaran dari hubungan perselingkuhan diri kamu.
Ya, ibaratnya rasa ketakutan kamu itu akan dibuktikan, rasa ketakutan kamu itu akan diperlihatkan. Muncul kartu The Moon. Kartu The Moon yang keluar, tetapi kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Moon, ini bisa saja hubungan perselingkuhan yang dia katakan, yang dia banggakan, itu akan membuat posisi dia dalam posisi yang penuh dengan keadaan bahaya. Bahaya dalam arti apa? Dia akan menyadari perselingkuhan itu sudah mengendalikan secara unsur mistis, secara batin dan mental dia. Kartu The Moon ini selalu saya katakan lambang dari permainan yang penuh dengan kebohongan, lambang dari permainan untuk mencari keuntungan, tetapi dilakukan dari hubungan perselingkuhan dia untuk membuat diri dia dimanfaatkan dan menjadikan manusia itu sebagai ATM berjalan. Muncul kartu Page of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini, rasa ketakutan kamu, itu saya benarkan. Kenapa saya mengatakan saya membenarkan? Akan ada situasi yang dimana manusia itu akan sadar, akan pulang, tetapi kesadaran dan akan pulang itu lagi-lagi akan membuat diri kamu merasa menarik ulur waktu. Seperti giliran diri kamu yang akan mencoba mempermainkan manusia itu, tetapi ketika kamu mempermainkan manusia itu merasa sangat menderita. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Page of Cups sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat, anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.